Assalamualaikum Waalaikumsalam. warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok satu akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami mengenai cloud computing. Sebelum itu, perkenalkan nama saya Zahra Aulia Hanifah dan di kelompok satu terdiri dari Nelsa Safitri, Rangga, Raifan, Rahmat, dan Risman Maulana. Namun, Raifan, Rahmat, dan Risman berhalangan hadir, maka yang akan mempresentasikan adalah kami bertiga. Oke, langsung saja kita mulai presentasinya. Dimulai dari daftar isi di sini terdiri dari pengertian, tipe, cara kerja, manfaat, keuntungan dan kekurangan, kemudian yang terakhir kesimpulan. Oke, untuk pengertian dan tipe akan saya paparkan. Yang pertama mengenai pengertian, cloud computing atau komputasi awan adalah metode penyampaian berbagai layanan melalui internet. Sumber daya yang dimaksud contohnya adalah aplikasi seperti penyimpanan data, server, database, jaringan, dan perangkat lunak. Daripada menyimpan banyak file di hard drive atau penyimpanan lokal di komputer atau handphone, penyimpanan berbasis cloud memungkinkan Anda menyimpan file selama Anda memiliki akses ke internet. Cloud computing merupakan opsi yang populer karena memiliki banyak keuntungan, seperti irit biaya, meningkatkan produktivitas, kecepatan, efisiensi, performa, dan keamanan. Kemudian, untuk yang selanjutnya mengenai tipe dari cloud computing. Cloud computing merupakan sebuah sistem yang utamanya terdiri dari tiga layanan. Ada software as a service atau SaaS, infrastruktur as a service, dan platform as a service. Yang pertama ada software as a service, melibatkan suatu lisensi aplikasi perangkat lunak kepada penggunanya. Lisensi ini biasanya diberikan melalui metode pay as you go and on demand. Tipe seperti ini bisa ditemukan di Microsoft Office 365. Infrastruktur as a service melibatkan metode untuk mengirimkan suatu file dari sistem operasi ke server dan penyimpanan. Melalui konektivitas berbasis IP sebagai bagian dari layanan on demand, klien jadi tidak perlu membeli perangkat lunak atau server. Kemudian yang terakhir ada platform as a service, disebut-sebut sebagai yang paling kompleks. PaaS hampir mirip dengan SaaS, tapi perbedaan paling besarnya adalah alih-alih mengirim suatu perangkat lunak via online, PaaS sebenarnya adalah platform untuk membuat perangkat lunak yang dikirimkan melalui internet. Untuk materi selanjutnya akan dipaparkan oleh Rangga Hishbu. Kepada Rangga, dipersilakan. Baik, selanjutnya ada cara kerja cloud computing. Dalam proses penggunaannya, cloud computing memiliki cara kerja dengan menggunakan teknologi internet. Data dan aplikasi yang dibutuhkan seorang pengguna atau perusahaan akan diunggah ke server cloud melalui jaringan internet. Server cloud terletak di pusat data, sudah dilindungi dengan sistem keamanan seperti enkripsi atau firewalling. Setelah data diproses dan diunggah ke server cloud, data tersebut akan diolah menggunakan sumber daya komputasi yang tersedia pada sistem cloud. Data yang sudah diolah tersebut akan bisa diakses oleh pengguna melalui gadget yang terhubung dengan internet. Lalu kemudian hasil pengolahan tersebut akan dikirimkan kembali ke user untuk kemudian bisa diakses oleh user. Selanjutnya adalah manfaat. Manfaat dari cloud computing yaitu pertama ada hemat biaya operasional. Cloud computing bisa menghemat biaya operasional perusahaan menjadi lebih rendah. Dengan begitu, perusahaan atau pengguna bisa lebih fokus pada keberjalanan sistem mereka. Yang kedua ada pengelolaan data lebih optimal, yaitu di mana sistem ini juga memungkinkan perusahaan lebih mudah untuk menambah atau mengurangi sumber daya perusahaan sesuai kebutuhan dan urgensi user. Perusahaan atau pengguna tidak perlu lagi membeli hardware atau software tambahan. Semua akses pengelolaan dan pemantauan jaringan dapat dilakukan melalui satu sistem terpadu, yaitu cloud computing. Yang ketiga, keamanan data terjamin. Manfaat lainnya adalah layanan ini biasanya dilengkapi dengan fitur keamanan seperti enkripsi data dan proteksi akses. Sistem proteksi ini dapat meningkatkan keamanan data perusahaan dan melindungi dari ancaman serangan cyber. Maka itu, perusahaan-perusahaan yang menggunakan cloud dapat memangkas biaya secara signifikan. Sebelum adanya cloud, perusahaan harus membeli atau membangun manajemen informasi teknologi mereka sendiri. Sebaliknya, dengan adanya cloud, perusahaan hanya membutuhkan pusat server dan divisi IT agar memastikan internet yang dimiliki cepat dan stabil, agar karyawannya bisa berinteraksi dengan cloud secara online. Baik,
Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya Nelsa Sapitri. Dipersilakan. Baik, terima kasih Rangga. Di sini saya akan, aduh, bentar. Baik, terima kasih Rangga. Di sini saya akan eh, menjelaskan tentang keuntungan dan kekurangan memakai cloud computing. Keuntungan dari sistem layanan cloud computing yaitu yang pertama, sistem ini menawarkan sistem yang fleksibel dan biaya lebih rendah karena pengguna hanya membayar untuk sumber daya yang dipilih. Yang kedua ada aksesibilitas dan fleksibilitas kerja yang lebih baik karena pengguna dapat mengakses sumber daya komputasi dari mana saja dengan koneksi internet. Yang ketiga ada keamanan data lebih baik karena penyedia layanan umumnya sudah menggunakan sistem keamanan yang terenkripsi dengan baik serta adanya disaster recovery plan. Di sini juga ada kekurangan yang bisa didapatkan dari pengguna sistem ini, yaitu yang pertama ketergantungan pada koneksi internet dalam proses pengolahan dan transfer jaringan data. Dibutuhkan internet yang stabil dan cepat. Dengan ketergantungan ini, kualitas layanan dapat dipengaruhi oleh lemah atau kuatnya koneksi internet user. Yang kedua ada keterbatasan keterbatasan bandwidth. Terkadang beberapa penyedia layanan membatasi akses bandwidth sehingga user perlu mengeluarkan biaya tambahan untuk menambahkan besaran transfer jaringan tersebut. Kesimpulannya adalah cloud computing adalah metode penyampaian layanan melalui internet seperti penyimpanan data, server, database jaringan, dan perangkat lunak. Sistem ini terdiri dari tiga jenis layanan utama yaitu SaaS, Software as a Service, IaaS, Infrastructure as a Service, dan PaaS, Platform as a Service. Cara kerjanya memanfaatkan internet untuk mengunggah, memproses, dan mengakses data melalui server yang aman. Manfaat utama cloud computing meliputi efisiensi biaya, kemudahan pengelolaan data, dan peningkatan keamanan data. Keuntungannya termasuk fleksibilitas, aksesibilitas yang lebih baik, serta kemampuan pengelolaan data yang optimal. Namun, terdapat beberapa kekurangan seperti ketergantungan pada koneksi internet dan potensi pembatasan bandwidth dari penyedia layanan. Cloud computing memberikan solusi modern yang efektif untuk manajemen teknologi informasi dengan memanfaatkan sumber daya secara efisien dan aman. Meskipun pengguna harus mempertimbangkan keterbatasannya dalam aspek teknis tertentu. Baik, terima kasih kepada Rangga dan Elsa yang telah memaparkan. Mungkin cukup sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.